Dan Honor of Kings International Championship di tahun 2023 bahkan menawarkan total hadiah sebesar 69 juta yuan, di mana di dalam turnamen tersebut yang berhasil menang atau menjadi juara satu adalah EG Super Play, dan mereka berhasil membawa uang sebesar 20 juta yuan atau setara dengan 45 miliar rupiah. Gila ya, industri game emang gila-gilaan sih, apalagi kalau kayak yang gini nih. Kalau game yang baru naik, baru besar kayak gini biasanya lagi jor-joran bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah gede-gedean nih. Ya mungkin buat kalian yang player Mobile Legends boleh coba nih ya kan, Honor of Kings. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang game nih. Udah lama juga gue ngebahas tentang game. Tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang rumor atau isu miringnya gitu ya. Game yang akan kita bahas yaitu Mobile Legends. Salah satu game yang paling banyak playernya atau pemainnya di Indonesia. Nah, mungkin di antara kalian yang nonton pasti ada nih player Mobile Legends, atau justru kalian pro playernya gitu ya, yang selalu mengikuti dunia industri e-sport, apalagi divisi Mobile Legends. Nah, pada awalnya nih geng, Mobile Legends ini banyak disukai oleh orang-orang karena aksesibilitasnya yang mudah dan juga gampang, dan pada zaman dahulu tuh cuma bisa dimainkan melalui PC atau laptop aja. Sama seperti game PUBG yang awal-awalnya itu cuma bisa dimainin di komputer dan juga PC. Nah, sekarang jadi lebih mudah gitu kan, bisa dimainin lewat handphone. Kalian mau nongkrong di mana, mau mabar dimanapun sama kawan-kawan juga bisa. Nah, tapi geng, hari ini sesuai dengan yang gue katakan tadi, walaupun Mobile Legends ini memiliki banyak sekali pemainnya di Indonesia, namun jalan mereka itu nggak selalu mulus, nggak selalu stabil. Karena baru-baru ini ada sebuah isu yang mengatakan kalau developer dari Mobile Legends yaitu Monton itu akan dijual atau dibubarkan oleh induk perusahaannya yaitu ByteDance. Nah, jujur gue juga kaget sih mendengar isu ini. Ini bener apa enggak sih? Tapi yang jelas nih ya, kalau isu ini benar-benar terjadi, ini bakal sangat berpengaruh besar kepada Mobile Legends sebagai salah satu game favorit orang-orang, terutama di Indonesia. Dan apa alasan dari induk perusahaan yaitu ByteDance akan menghentikan atau membubarkan divisi gamenya ini, dan apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa era Mobile Legends akan segera berakhir atau enggak? Nah, jujur aja di sini gue pengen bahas bareng kalian. Gue juga nggak mau sok tahu gitu ya. Gue hanya akan menyajikan kepada kalian informasi-informasi yang ada di media, dan nanti kalian bebas deh berkomentar. Menurut kalian itu hanya hoax, itu beneran atau enggak? Kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Dan jujur aja nih, gue penasaran kalau misalkan Mobile Legends ini runtuh, kan playernya banyak banget ya, termasuk para YouTuber teman-teman gua gitu ya, itu banyak banget pro player Mobile Legends. Nah, kalau Mobile Legends-nya runtuh, kira-kira para pemainnya bakal pindah kemana nih? Nah, sekarang kita bahas geng secara lengkap tentang isu mengenai runtuhnya Mobile Legends dan juga game penggantinya nanti ya. Nanti kalian bisa cek sendiri, ini kira-kira beneran bisa nggak sih untuk menjadi penggantinya Mobile Legends. Langsung aja di sisi lain. Kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu rumor soal runtuhnya MLBB atau Mobile Legends. Jadi singkatannya itu MLBB, kepanjangannya Mobile Legends Bang Bang. Ini merupakan sebuah game yang bergenre multiplayer online battle arena atau yang biasa disingkat dengan MOBA. Kalau kalian dulu pernah main Dota nih geng, di PC atau di laptop gitu ya. Nah, Mobile Legends ini mirip dengan Dota 2. Nah, tapi Mobile Legends itu lebih efisien karena bisa dimainkan di handphone. Dan dari sejarahnya, Mobile Legends ini dibuat oleh sebuah perusahaan atau developer bernama Monton. Dan Monton sendiri itu sebenarnya adalah anak perusahaan. Jadi ada induk perusahaannya yang bernama ByteDance. Kalau kalian tahu, ByteDance ini yang membawahi TikTok juga gitu.
Nah, dan Monton ini berbasis di Shanghai, Cina, dan didirikan pada tahun 2014, baru kemudian perusahaan tersebut diakuisisi oleh ByteDance pada tahun 2021. Jadi baru aja lah gitu ya diakuisisi oleh ByteDance. Nah, sayangnya nih geng ya, sampai saat sekarang ini Monton belum berhasil merilis game yang bisa sehits game Mobile Legends. Jadi game mereka yang paling terkenal ya baru Mobile Legends doang. Lalu di saat Monton ini diakuisisi oleh ByteDance, banyak yang mengatakan kalau ByteDance ini ingin melebarkan sayap ke industri game dengan mengakuisisi Monton tersebut dan ingin menjadi salah satu pemain utama dalam industri tersebut dengan nilai aset dari game Mobile Legends yang mencapai 187 miliar USD. Nah, dengan konsep MOBA yang gue sebutkan tadi, jadinya banyak nih pemain-pemain dari Dota 2 yang akhirnya penasaran dengan Mobile Legends dan mereka tertarik mencoba game Mobile Legends ini pada awalnya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Dota 2 dimainkan di PC ya kan, dimainkan di laptop. Orang-orang dulu pada penasaran. Nah, tapi sayang mungkin banyak yang terkendala ekonomi, nggak punya PC, terus juga mau ke warnet ya mungkin mahal di saat itu, atau menghabiskan banyak waktu diomelin emak gitu ya. Akhirnya ketika Mobile Legends muncul, nah orang-orang jadi pengen nyobain nih Dota 2 versi handphone ya kan. Nah, intinya di saat itu di Indonesia sendiri Mobile Legends ini jadi booming banget karena playernya cukup banyak geng. Nah, dengan banyaknya player Mobile Legends ini tentu kita bakal berpikir kayak wah ini game paling sukses sih di dunia dan juga ekosistem gamenya bakal terus berlanjut gitu kan. Ternyata nih geng, akhir tahun lalu nih, tepatnya di bulan November, ternyata ada sebuah isu atau rumor mengenai game Mobile Legends ini. Menurut laporan dari eSport Insider, ByteDance itu selaku perusahaan induk dari Monton, mereka tuh dikabarkan sedang berdiskusi dengan calon pembeli untuk menjual anak perusahaan mereka yaitu Monton ini, yang otomatis nantinya ya Mobile Legends juga akan ikut terjual. Lalu menurut media Reuters, ada dua orang yang setidaknya mengetahui pembicaraan mengenai penjualan Monton ini, dan dikatakan di antara calon pembeli tersebut ada satu perusahaan yang berasal dari Arab Saudi. Wah, gue penasaran banget nih dari Arab Saudi siapa nih ya kan? Nah, namun dua orang yang menjadi mata-mata alias yang mengetahui rahasia ini mengatakan kalau pembicaraan ini masih pada tahap awal gitu, belum benar-benar mateng lah. Jadi bisa dikatakan belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak nih, dari ByteDance juga dengan pihak yang diduga perusahaan asal Arab Saudi tadi. Nah, terus geng, timbul pertanyaan, apa nih yang membuat ByteDance ini justru menjual Mobile Legends? Bukankah Mobile Legends ini ya terkesan terlihat menguntungkan banget gitu ya? Acaranya banyak, terus playernya juga banyak, bahkan kreator-kreator juga banyak yang bisa menjadi besar gara-gara menjadi player Mobile Legends. Nah, ada rumor yang mengatakan rencana dari ByteDance ingin menjual Monton ini dikarenakan ByteDance ingin atau lebih memilih untuk memfokuskan perusahaan mereka ke bisnis utama mereka. Terus ada juga rumor yang mengatakan kenapa bakal dijual, karena ByteDance ini merasa semenjak mereka membeli Monton gitu ya, mengakuisisi Monton, nah dikatakan Monton ini nggak mengalami perkembangan nih selama berada di bawah ByteDance. Jadi ByteDance ini merasa kayak, ini gimana sih dulunya kok kayak menggiurkan banget, cerah banget nih masa depan Monton, kok ketika setelah kita beli kayak berjalan di tempat gitu, nggak ada inovasi, nggak ada hal-hal yang baru menurut rumor yang beredar. Dan menurut pemberitaan juga dikatakan ByteDance yang ingin melebarkan sayap bisnis mereka ke industri game justru malah mengalami kemunduran di industri tersebut. Dan hal ini dikatakan terbukti yang membubarkan unit developer game yaitu 101 Studio atau 101 Studio yang berbasis di Cina dengan dipecatnya sekitar 150 orang dari perusahaan tersebut. Nah, lalu geng, pada bulan November tahun 2023, ByteDance juga mengatakan akan merombak unit virtual reality atau VR yaitu Pico atau Pico tulisannya. Nah, Pico sendiri itu melakukan perombakan pada para staffnya, di mana sebagian besar tim yang memang berfokus menangani software akan dipindahkan kembali ke tim developer milik ByteDance. Nah, perombakan Pico ini berdampak itu gara-gara penjualan VR yang di mata itu kan, yang kita lihat wah ini canggih banget, keren banget gitu, sempat viral gitu ya. Nah, tapi ternyata penjualannya nggak sesuai dengan prediksi. Jadi ibaratnya mereka udah viral, tapi ternyata orang-orang ya nggak banyak yang beli, conversionnya nggak ada gitu. Jadinya tuh ya cuma viral doang, tapi kayaknya orang-orang tuh masih mikir buat beli alat itu karena terhitung mahal dan ya dibilang fungsional ya fungsional untuk seru-seruan. Tapi kayaknya tuh fungsionalnya ada limitnya lah. Paling setahun 2 tahun atau mungkin nggak sampai setahun udah bosen gitu kan. Padahal pada awalnya tuh mereka berasumsi kalau industri VR itu bakal berkembang dengan sangat cepat. Tetapi kenyataannya ya tidak berjalan secepat yang mereka perkirakan. Apalagi di beberapa tahun lalu kan banyak tuh ya yang ngomong wah kita harus beli tanah di Meta
meta, nanti ada metaverse gitu kan, nanti ada dunia digital, harus pakai VR, kita harus beli rumah di sana. Itu kan sesuatu yang gue juga waktu itu tuh nggak habis pikir aja gitu. Lo beli tanah, beli tempat tinggal tuh pakai mata, pakai mata doang gitu. Sementara tubuh lo nggak bisa berada di sana, kan aneh aja gitu. Nah ternyata sesuai dengan apa yang gue pikirkan, ya alatnya tidak begitu laku gitu ya. Lalu geng, ByteDance kemudian angkat bicara nih dengan mengatakan kalau mereka akan melakukan restrukturisasi bisnis game yang mereka miliki setelah mereka melakukan beberapa kajian dan analisis. Nah, dikatakan kalau ByteDance ini sudah melakukan analisis secara rutin dan melakukan penyesuaian untuk memfokuskan bisnis mereka demi pertumbuhan jangka panjang, tetapi semua analisis mereka mengambil keputusan untuk merestrukturisasi bisnis gamenya. Jadi ibaratnya tuh ketika mereka melakukan analisis, ya ternyata ditemukan titik merahnya itu ada di industri game mereka. Nah, namun diketahui juga ternyata bukan hanya Moonton aja yang bakal dijual oleh ByteDance, tetapi ada juga developer lainnya yang mengalami kasus serupa, yaitu yang bernama Newverse. Dan hal ini diketahui ketika pegawai dari ByteDance diperintahkan untuk berhenti mengerjakan game tersebut mulai bulan Desember, sementara game yang sudah dirilis akan dijual kepada pihak lain. Nah, dikabarkan juga kalau ternyata kemungkinan besar nih ya, ByteDance ini tidak memiliki rencana untuk kembali terjun ke dalam dunia bisnis game setelah kebijakan restrukturisasi tadi. Terus geng, menurut laporan terbaru nih ya yang berhasil gue dapatkan, kabarnya ByteDance ini bakal melakukan pembicaraan mengenai penjualan Moonton kepada calon pembeli, di mana salah satu perusahaan yang menjadi calon pembeli ini adalah yang bernama Tencent. Dan ternyata tidak hanya Moonton aja geng yang menjadi pembicaraan mereka. Antara ByteDance dan Tencent juga sedang berdiskusi mengenai akuisisi game-game buatan developer Newverse. Seperti salah satunya ada Crystal of Atlant, terus juga ada Earth Revival, terus masih ada beberapa yang lain yang mungkin tidak familiar di telinga kita, tapi ya mungkin sebagian besar dari kalian ada yang sudah memainkan atau justru game ini belum rilis ya. Coba deh kita berbagi informasi di kolom komentar. Nah terus geng, walaupun hubungan bisnis antara ByteDance dan juga Tencent sempat tidak baik-baik aja nih ya, nah tetapi dikabarkan kalau hubungan kedua perusahaan ini sekarang sudah lumayan membaik. Namun dikatakan kalau diskusinya itu masih terus berlanjut dan belum mencapai kesepakatan. Nah nanti untuk perkembangannya coba kita cek aja, kalau udah ada informasi terbaru pasti gue bagikan kepada kalian. Terus geng, gue juga menemukan nih salah satu informasi dari pembicaraan di forum Reddit yang membicarakan mengenai dugaan kenapa Moonton bisa ingin dijual oleh ByteDance ini. Kabarnya nih ya, dikatakan Moonton ini mengalami kesulitan dalam keuangan mereka, dan ada sebuah artikel yang mengatakan kalau ByteDance itu berencana untuk menjual Moonton dengan harga sekitar 5 miliar US dollar dan sudah mempekerjakan seseorang yang bernama Goldman Sachs sebagai penasehat keuangan dengan tujuan untuk membantu dan menemukan calon pembeli yang potensial supaya mereka nggak rugi-rugi amat. Nah, berdasarkan artikel yang gue dapatkan tersebut, dikatakan setelah ByteDance mengakuisisi Moonton, ada sebuah perjanjian yang menyebutkan sebagian dana akuisisi itu bakal dicicil setelah Moonton ini mencapai target kinerja tertentu. Alias dengan kata kasarnya nih ya, pada awal dibeli tuh ByteDance ngasih DP-nya dulu, ngasih setengah. Nah, sisanya itu ByteDance cicil nih kepada Moonton, dan dengan syarat mereka akan melihat nih perkembangan Moonton setelah diakuisisi oleh ByteDance. Nah, tapi nih ternyata nih geng ya, di saat uang pelunasan itu dicicil oleh ByteDance, selama jangka waktu tersebut ByteDance justru tidak diperbolehkan untuk ikut campur terlalu banyak dalam pengambilan keputusan Moonton, sehingga tim eksekutif dari Moonton tetap memiliki hak secara penuh atas perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya nih ByteDance ini walaupun sudah mengakuisisi, tapi banyak hal yang ByteDance-nya tidak dilibatkan gitu geng. Nah, dan selama proses pencicilan pelunasan akuisisi tersebut, dikatakan Moonton ternyata gagal mencapai target kinerja mereka yang sudah disepakati antara mereka dengan pihak ByteDance. Dan selama 2 tahun terakhir, keuntungan Moonton itu tetap berada di 200 juta USD tanpa adanya perubahan profit yang signifikan. Nah, kinerja dari Moonton ini dianggap sebagai kegagalan dalam mencapai kerjasama bisnis mereka dengan pihak ByteDance. Lalu di dalam forum Reddit tersebut juga dikatakan kalau Moonton ini sebagai developer itu dianggap agak-agak gimana gitu geng. Jadi dari tulisan yang gue baca dikatakan kalau mereka itu terus memeras uang dari para player yang membeli berlian atau diamond dan tidak menerima masukan dari para playernya. Jadi kalau ada playernya tuh ngasih masukan, ini kurang nih, ini ada hal begini-begini nih. Nah biasanya mereka cuek, abai gitu. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa ya kabarnya mereka kurang oke kinerjanya.
Nah, itu rumor yang gue dapat. Menurut kalian gimana, geng, dengan rumor tersebut? Apakah kalian percaya dengan rumor itu? Boleh coba tinggalkan komentar di bawah. Kalau kalian kurang yakin dengan rumor tersebut, juga boleh ya kasih informasi, ceritakan menurut sudut pandang kalian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Banyaknya konten kreator yang mulai meninggalkan Mobile Legends. Nah, jadi geng, untuk membahas mengenai hal ini, kita bisa mulai dulu ya dari permasalahan yang dialami oleh pihak Monton dengan salah satu pro player asal Filipina. Nah, jadi mereka punya konflik dengan pro player itu yang bernama Oh My Venus. Nah, namanya kayak gini, kalian bisa cek sendiri. Terus ada juga yang namanya Wise. Nah, mereka ini dari tim e-sport Blacklist International, di mana mereka tidak masuk ke dalam pemain terbaik sepanjang sejarah Mobile Legends. Jadi geng, sebelum diadakannya M5 World Championship, Monton ini mengadakan sebuah kontes untuk mencari 10 pemain terbaik dari Mobile Legends. Nominasi kemudian diumumkan oleh Monton. Nah, sehingga para fans itu bisa memberikan vote dalam memilih siapa saja yang menurut mereka adalah pro player Mobile Legends. Nah, di antara nominasi tersebut ternyata tidak ada nama dari Oh My Venus tadi dan juga si Wise, yang padahal mereka ini menjadi juara dunia di M3 World Championship. Terus geng, alasan dari tidak masuknya mereka ini itu gara-gara mereka ini terindikasi memiliki hubungan dengan salah satu perusahaan judi. Tapi memang nih geng, sebelum nominasi ini diumumkan, Monton mengatakan kriteria pro player yang masuk ke dalam nominasi adalah salah satunya tidak terlibat dengan aktivitas ilegal apapun, termasuk promosi judi online. Nah, sementara si Oh My Venus dan si Wise tadi itu memang menjadi partner sebuah platform judi online mulai dari bulan Oktober tahun 2023. Kenapa dua pro player ini malah mengambil jalan pintas itu? Karena mereka berdua berpikir ya uangnya sangat lumayan dan juga itu bisa menghidupi mereka, dan mereka nggak yakin kalau kehidupan mereka sebagai pro player bisa menghidupi mereka terus. Makanya dua pro player ini lebih memilih untuk kerjasama dengan judi online. Ya apapun alasannya sih kayaknya nggak bisa dibenarkan gitu ya geng. Dan karena hal itulah akhirnya mereka berdua tidak terpilih. Nah, terus geng, ada satu permasalahan lagi nih bagi mereka, yaitu ada salah satu pro player asal Myanmar yang bernama Ace, padahal dia juga bekerja sama dengan perusahaan judi online. Terus, permasalahan lainnya adalah dua tim e-sport yang bisa dikatakan cukup besar di Indonesia, yaitu RRQ dan juga Alter Ego, mengatakan telah resmi keluar dari Battle Emote Mobile Legends. Nah, Battle Emote ini yang muncul kalau ada notifikasi kita bisa mengalahkan lawan, yang kalau di Mobile Legends itu biasanya tulisannya double kill, triple kill. Nah, kalau RRQ dan Alter Ego yang double kill, maka akan ada logo dari tim serta tulisan tim mereka di notifikasi tersebut. Nah, mereka keluar dari sana, mereka nggak mau ikutan program itu lagi. Dan pemberitahuan ini disampaikan oleh kedua tim di Instagram resmi mereka masing-masing pada hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Dan dilansir dari media Detiknet, baik Alter Ego dan juga RRQ itu sudah memilih untuk bekerja sama dengan game publisher lainnya dan memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari program Battle Emote tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut alias waktu yang belum ditentukan. Terus kedua tim ini mengatakan kalau Battle Emote mereka sudah tidak tersedia lagi di dalam permainan sehingga pemain tidak bisa lagi membeli emote tersebut mulai dari tanggal 27 Mei tahun 2024. Terus geng, sebelum keputusan itu, di tahun 2023 CEO dari RRQ yang bernama Adrian Paulin atau sering dipanggil sebagai AP gitu ya, itu dia mengatakan kalau setiap tim yang bertanding di kompetisi Mobile Legends itu bakal ditawari kerjasama tambahan, namun kerjasama tersebut bentuknya opsional sehingga tawaran tersebut bisa diambil ataupun enggak. Ada syarat untuk bisa ikut program tersebut, di mana program itu akan memberikan intensif berupa sharing revenue dari penjualan IP masing-masing tim. Nah, setelah mengikuti program tersebut, tim harus mengikuti kegiatan promosi dan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tim yang terdaftar tidak boleh memiliki tim mobile lain. Nah, sehingga nih geng ya, karena kebijakan tersebut akhirnya RRQ dan juga Alter Ego memutuskan untuk menarik diri dari program tersebut. Nah, karena kan mereka nggak mau mereka terpatok sama satu game doang, mereka juga punya tim dari game lain juga. Nah, CEO dari RRQ yang bernama Adrian Paulin tadi menjelaskan kalau game MOBA Mobile yang dianggap sebagai saingan dari Monton adalah Pokemon Unite. Nah, sementara RRQ memiliki divisi tim Pokemon Unite ini dan saat ini mereka sudah lolos dan kemarin sempat bertanding di Pokemon World Championship yang ada di Yokohama pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Nah, makanya mereka tuh kayak agak keberatan gitu geng.
Nah, Andrian sendiri itu menilai kalau Pokemon Unite bukanlah sebuah game MOBA seperti Mobile Legends, sehingga tidak bisa dikatakan kalau mereka ini kompetitor dari Monton. Dan menurut Adrian juga dikatakan Pokemon Unite ini ada batasan waktu atau time limit serta line yang hanya ada 2. Nah, Adrian mempertimbangkan untuk tidak membubarkan tim Pokemon Unite yang mereka sudah bentuk, yang mana dianggap sebagai saingan dari Mobile Legends ini. Walaupun Adrian sebagai CEO dari RRQ sudah mau untuk menghadirkan Battle Emote, bahkan sudah menyiapkan semuanya, tetapi karena perjanjian yang mengharuskan untuk membubarkan tim Pokemon mereka, akhirnya dia memilih untuk mundur. Nah, jadi RRQ mundur dari Battle Emote tersebut. Nah, Andrian juga sudah mencoba untuk memperjuangkan tim Pokemon Unite mereka kepada pihak Monton, tetapi Monton tetap mengatakan tidak boleh memiliki tim divisi MOBA lain, sehingga ya nggak ada jalan tengah. Ketimbang harus membubarkan tim mereka, tim Pokemon mereka, ya lebih baik mereka menarik diri aja gitu dari Mobile Legends, dari Monton, dari Battle Emote-nya tadi. Nah, tapi geng, ujung-ujungnya nih ya, kasihan juga sih pihak RRQ ini setelah si CEO-nya yaitu Andrian tadi mempertahankan tim Pokemon Unite-nya mereka. Nah, tapi tim ini ternyata tidak bertahan lama karena akhirnya pada bulan September tahun 2023 itu resmi dibubarkan. Hal ini disampaikan dari berbagai sosial media resmi RRQ dan dikatakan pembubaran tim Pokemon Unite ini terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan antara dua belah pihak dalam perpanjangan kontrak bersama setelah season 23 berakhir. Nah, memang nggak disebutkan secara jelas nih geng, kedua belah pihak yang dimaksud itu siapa. Tapi banyak netizen nih, para penggemar game, yang menduga kalau ini berkaitan dengan Monton yang tidak ingin adanya tim untuk divisi game MOBA lain selain Mobile Legends. Yang ibaratnya tuh ya RRQ ini merasa tertekan mungkin ya, kalau misalkan mereka tetap mempertahankan Pokemon Unite, maka ya posisi mereka di Mobile Legends bakal goyah. Ya mungkin pihak RRQ lebih memilih mempertahankan eksistensi Mobile Legends mereka ketimbang mempertahankan tim mereka yang lebih kecil, yaitu tim Pokemon Unite tadi. Karena kan kalau Mobile Legends ya udah gede banget gitu. Nah, tetapi di dalam hal ini tetap kita bisa melihat bagaimana pihak RRQ itu bisa aja kecewa gitu kan dengan peraturan yang dibuat oleh pihak Mobile Legends ini. Terus geng, ada permasalahan lain nih geng. Permasalahan lain ini muncul ketika World Championship M3, di mana Blacklist International itu sempat bertemu dengan Onyx PH Esports dalam Grand Final. Dan seperti yang gue ceritakan sebelumnya, Blacklist International lah yang memenangkan World Championship M3 ini. Dan Blacklist International itu mendapatkan sebuah hak istimewa untuk memiliki skin M3 khusus yang diberikan kepada mereka. Nah, tapi Blacklist saat itu lebih memilih Estes sebagai hero utama yang akan mendapatkan skin M3 mereka tersebut. Dan skin M3 mereka ini akan diberikan kepada kapten mereka, yaitu Oh My Venus. Nah, tapi tim dari Mobile Legends sendiri masih melakukan pembicaraan dengan pihak Blacklist mengenai seleksi akhir mereka. Sementara dari Oh My Venus mengatakan kalau Blacklist sangat ingin memiliki skin M3 untuk hero Estes ini. Dan di saat itu dikatakan kalau masalah ini belum diselesaikan, sehingga banyak rumor yang muncul dari komunitas game Mobile Legends, di mana komunitas game Mobile Legends Filipina yang merasa tidak menyukai tanggapan dari tim Mobile Legends, sehingga mereka menaikkan tagar di media sosial dengan tulisan #WeWantEstes. Nah, lalu nggak cuma itu, komunitas Mobile Legends juga merating game Mobile Legends di Play Store dengan rating 1, dan dalam kurun waktu 24 jam Mobile Legends mendapatkan rating 1,5 semenjak masalah tersebut terjadi. Nah, itu salah satu kasusnya. Nah, lalu kemudian permasalahan lain muncul lagi nih geng. Nah, permasalahan kali ini yang terjadi dengan Mobile Legends itu melibatkan pemainnya yang merasa dirugikan, yang mana si player Mobile Legends ini berhasil memenangkan 5.000 diamonds dari sebuah event yang dibuat oleh Monton. Nah, tetapi entah gimana ceritanya, mereka ini malah kehilangan semua diamond tersebut yang sudah mereka menangkan sebelumnya. Lalu setelah informasi mengenai player yang kehilangan diamond ini diketahui oleh player lainnya melalui forum Reddit, akhirnya banyak yang buka suara. Ternyata banyak dari player-player Mobile Legends yang lain yang mengalami hal serupa, yang mana mereka ini sudah pernah memenangkan atau mendapatkan sebanyak 5.000 diamonds, tetapi kemudian diamond itu lenyap begitu aja tanpa ada penjelasan yang jelas. Karena udah mulai heboh, di saat itulah pihak dari Monton mulai memberikan notifikasi di dalam game yang mengatakan kalau terjadi kesalahan di dalam server mereka, sehingga untuk memastikan hal tersebut, Monton sudah menghapus atau menghilangkan semua diamond yang salah mereka berikan kepada para player. Jadi dianggap kayak ya salah kirim gitu. Dan mereka mengatakan pemenang yang sebenarnya sudah diumumkan pada tanggal 13 November tahun 2023. Nah, jadi menurut Monton mereka ini malah salah kirim. Jadi ada
ada players yang sebenarnya tidak menang tapi justru dapat diamonds. Jadi Monton ini menghilangkan diamond tersebut. Dan sebagai permintaan maaf dari Monton, pihak Monton ini memberikan 3 buah token, yaitu Violet Sky Wish, yang dimana token tersebut nilainya di bawah premium supply event. Jadi itu adalah salah satu kontroversi atau permasalahan yang dialami oleh Mobile Legends. Nah, dari sekian banyak kontroversi atau permasalahan yang dialami oleh pihak Monton atau Mobile Legends ini, membuat banyak orang akhirnya kesal dan juga jenuh dengan ekosistem dari game ini, geng. Nah, mulai di saat itu, geng, banyak dari fans-fansnya pro player, terus juga pemain-pemain Mobile Legends ini ya, yang mulai pensi atau mulai sedikit demi sedikit meninggalkan Mobile Legends. Dan sampai pada akhirnya nih, tiba-tiba muncullah angin segar nih dari dunia game MOBA. Jadi secara tiba-tiba banget nih, geng, si pro player yang gue sebutkan tadi, yang 2 orang, yang bernama Oh My Venus dan juga Wise, yang mana mereka kan sangat kecewa nih dengan Mobile Legends dan mereka lebih memilih untuk beristirahat dari Mobile Legends. Tiba-tiba mereka ini memainkan sebuah game MOBA lain. Game MOBA ini namanya itu Honor of Kings. Nah, hal ini bisa kalian lihat ketika mereka mencoba memainkan game tersebut saat live streaming. Sontak aja fans-fansnya pada kaget gitu dan penasaran dengan game yang disingkat dengan HOK atau HOK ini ya kan. Dan langsung aja mereka kayak nyari-nyari gitu. Dan gue juga sebenarnya dari awal penasaran, ini game MOBA jenis apa gitu kan. Dan ketika gue cek, ternyata Honor of Kings ini itu merupakan sebuah game asal Cina yang dikembangkan oleh Dimi Studio Group dan juga publisher game yang bernama Tencent Games. Kalau kita lihat dari live streamingnya Oh My Venus dan juga Wise, game Honor of Kings ini adalah game MOBA yang menurut gue cukup menarik sih, geng. Dan bahkan Oh My Venus dan juga Wise itu membandingkan beberapa hero yang ada di Honor of Kings dengan hero-hero lain di game MOBA serupa, seperti salah satunya di Mobile Legends gitu ya, dan juga yang ada di League of Legends. Terus selain dari hero-heronya serta sensasi memainkan Honor of Kings yang seru, ternyata ada hadiah-hadiah yang akan didapatkan oleh para pro player kalau mereka berhasil memenangkan kompetisi dari Honor of Kings ini. Dan Honor of Kings International Championship di tahun 2023 bahkan menawarkan total hadiah sebesar 69 juta yuan, di mana di dalam turnamen tersebut yang berhasil menang atau menjadi juara satu adalah EG Super Play, dan mereka berhasil membawa uang sebesar 20 juta yuan atau setara dengan 45 miliar rupiah. Gila ya, industri game emang gila-gilaan sih, apalagi kalau kayak yang gini nih. Kalau game yang baru naik, baru besar kayak gini, biasanya lagi jor-joran bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah gede-gedean nih. Ya mungkin buat kalian yang player Mobile Legends boleh coba nih ya kan, Honor of Kings. Terus nggak cuma Oh My Venus dan juga Wise doang, salah satu tim e-sport yaitu tim Secret, mereka mengumumkan kalau mereka sudah mempunyai divisi tim untuk game Honor of Kings pada tanggal 27 April tahun 2024 kemarin. Di sini gue sebutin ya nama-nama dari player timnya itu ada Azar, Son, Xuan, Tians X, Long, dan juga Yuhan. Dan semakin lama nih, geng ya, reputasi dari game Honor of Kings ini semakin terdengar. Dan di tahun 2024, Honor of Kings sudah secara resmi terdaftar di dalam eSport World Cup atau Piala Dunia eSport yang akan dilangsungkan di Arab Saudi nantinya. Lalu setelah mendapatkan kesuksesan di Cina, Honor of Kings mulai terdengar di Asia Tenggara dan membuat tim-tim terbaik yang ada di Asia Tenggara untuk berpartisipasi dengan membuat tim divisi Honor of Kings. Berlanjut dengan beberapa tim yang ada di Asia Tenggara yang mengadakan pertemuan dengan pihak Honor of Kings. Ini gue sebutkan ada beberapa nama nih, salah satunya adalah Bigetron atau BTR, terus ada EVOS dan juga Onyx, geng. Nah, setelah pertemuan tersebut, tim eSport BTR atau BTR serta EVOS itu mulai membuka tim divisi Honor of Kings mereka dengan merekrut pemain-pemain terbaik yang ada di Asia Tenggara. Nah, dengan hadirnya Honor of Kings atau HOK ini diharapkan akan membawa sebuah kabar baik bagi ekosistem game MOBA yang jauh lebih sehat dan fair dibandingkan game-game MOBA yang sebelumnya, yaitu salah satunya adalah Mobile Legends yang sedang menghadapi banyaknya kontroversi sejauh ini. Yang mana dari rumornya kan mereka ini sedang ada masalah di internal sampai dengan beberapa isu yang merugikan ya pro player mereka. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai dunia game MOBA. Ya, terkhususnya kita bahas tentang gonjang-ganjing permasalahan di Mobile Legends, yang mana ternyata sejauh ini perkembangan game MOBA udah pesat banget, udah berkembang banget. Apalagi sekarang udah ada salah satu game yang bernama Honor of Kings atau HOK tadi yang ikut meramaikan dunia game MOBA, yang mana game yang satu ini memang fresh banget menurut gue ya. Memang seger banget kalau kita lihat, ya banyak hal-hal baru dan menarik di sana. Mungkin kalian bisa langsung coba HOK ini atau Honor of Kings ini. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.